Satu bulan kemudian, setelah Ragil pulang kampung dan kembali ke masjid, orang-orang di sini sedang sibuk mempersiapkan pernikahan Hanza dan juga Patah. Ragil memang merasakan sakit yang mendalam, tapi kini ia telah ikhlas, meski harus ada perasaan yang tertahan. Dan ia akan lebih bahagia jika ia bisa berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Ragil dan Rangga juga sibuk mempersiapkan segalanya. Dan tiba-tiba Pak Kiai menghampirinya. "Nak Ragil, ikhlaskan hati kamu ya nak," ucap Pak Kiai. Pak Kiai ini, insya Allah Pak Kiai, Ragil bahagia kok akan sesama Patah. Jawab Ragil. Syukur alhamdulillah kalau gitu ya. Ya sudah, kalau gitu silahkan dilanjut pekerjaannya. Baik Pak Kiai, ucap Ragil. Ragil kembali melakukan tugasnya, sedangkan Pak Kiai kembali memantau. Tak lama, Fatah menghampiri Ragil. "Gil, 2 hari lagi gue nikah sama Hanza. Dan kalau misalkan nanti gue gak ada, gue harap lu yang gantiin posisi gue ya," ucap Fatah dengan tulus. Apa sih Patah? Gak boleh ngomong gitulah. Ingat, yang tahu umur kita itu cuma Allah, ya kan? Ucap Ragil. Ya kan gua bilang kalau misalkan gitu ya. Ya pengennya lu yang gantiin gua gitu. Gak tahu kenapa hati gua ngomong gitu, Gil, ucap Fatah. Udah ah. Lu mending persiapin diri lo buat acara lo. Oke? Ucap Ragil. Ya udah, iya dah. BTW makasih ya Gil, ucap Fatah. Makasih buat apa? Tanya Ragil. Buat perasaan lo lah. Maksudnya? Suatu saat lo akan tahu Gil. Kalau gitu gue kesana dulu ya, ucap Fatah. Ragil berpikir, apa maksud yang Patah katakan? Sudahlah, ia tak mau memikirkannya. 2 hari kemudian, acara pernikahan Fatah dan Hanza akan dilangsungkan. Fatah telah datang bersama rombongan besan. Ragil, Rangga, dan juga yang lainnya menyambut kedatangannya. Lalu Pak Kiai meminta Ragil untuk mengambil kertas yang berisi susunan acara di kamar pengantin. Ragil segera melaksanakan titah Pak Kiai, meski sebenarnya ia tak siap melihat Hanza. Di kamar pengantin ada ibu Hanza, Tisa, Zeni, Amel, dan Mei yang menemani Hanza. Ragil ragu untuk masuk, dan beruntung Amel menyadari kehadiran Ragil dan memanggilnya. Seketika, Hanza merasa dadanya dipenuhi rasa sesak. Untuk apa kesini? Untuk apa Ragil kesini? Woi Ragil, mau ngapain lo? Tanya Amel. Gue suruh ngambil kertas sama Pak Kiai. Kertas apaan? Kertas apaan? Tanya Amel lagi. Itu kertas susunan acara. Oh, ya udah masuk aja sini. Gue takut ganggu. Kita nggak tahu kertasnya Ragil.
Ibu Hanza keluar karena mendengar keributan di luar. Menemui Ragil dan menyuruh Ragil untuk masuk karena memang Hanza sudah siap. Tinggal menunggu akad saja. Akhirnya Ragil masuk dan melihat betapa cantik dan anggunnya Hanza. Lalu Ragil segera memalingkan pandangannya dan mencari kertas. Hanza tersenyum dan berbisik dalam hatinya, "Syukurlah, kamu terlihat baik-baik. Kamu terlihat baik-baik aja, Ragil." Setelah menemukan kertasnya, Ragil pamit. Ibunya Hanza merasa ada yang janggal di antara Ragil dan Hanza karena gerak-gerik mereka sungguh tak seperti biasa. Karena biasanya Ragil sering membecandai Hanza. Lihat sekarang, jangankan bercanda, menyapa saja tidak, hanya senyum saja yang nampak. Ah iya, mungkin Ragil menjaga jarak, pikir uminya. Akhirnya susunan acara telah disebutkan, dan sekarang menuju ke acara inti, yaitu akad. Fatah siap dan semua wali dan para saksi juga siap. Dan Ragil menarik nafas. Semoga hatinya baik-baik saja. Akad pun terucap dan semua saksi mengatakan sah. Dan Hanza sudah resmi menjadi istri Fatah. Lalu Hanza diiringi melangkah menghampiri Fatah oleh uminya dan teman-temannya. Fatah tersenyum, Hanza ikut tersenyum. Lalu mereka mengucapkan janji suci. Namun setelah itu, jantung Fatah tiba-tiba terasa nyeri. Dia terus memegang dadanya. Dia mencoba menahan rasa sakitnya. Hanza menyadarinya dan sedikit terlihat panik. "Fatah, kamu kenapa?" tanya Hanza. "Hanza, maaf, sebenarnya aku sakit." Asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu.